Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kebun sawit dilintasi sungai atau suatu kebun ditumbuhi rumput liar, apa hukumnya jika kita memancing di sungai tersebut? Tergantung yang punya kebun tuh, kalau di pagarnya dibuatnya di situ, masuk melanggar KUHP pasal 551 kalau secara hukum negara. Tapi kalau secara hukum agama, man ahya ardan, siapa yang menghidupkan tanah, siapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu punya dia. Kalau secara hukum negara mesti kita urus suratnya ke Badan Pertanahan Nasional. Ada yang 3 milik bersama: api, an-nar, api milik bersama, al-a'syab, rumput untuk binatang ternak, angin milik bersama, air milik bersama. Jadi kalau begitu orang yang jual air sama jual gas itu Pak Ustadz haram lah. Orang yang jual air itu yang dijualnya bukan airnya itu, tapi packingnya. Mau making air, menyaringkan air, jasanya itu yang dijual, bukan jual air. Air tak boleh jual. Orang yang jual api, jual gas itu yang dijualnya packingnya, jasanya itu. Sama juga orang yang jual cacing, jual cacing Jalan Sudirman, atau jual pupuk kandang, mana boleh. Yang dijualnya itu adalah jasanya, jasa dia mengambilkan tai ayam itu, memasukkan ke karung, itu jasanya itu. Nah, jadi kalau terkait tentang rumput, rumput milik bersama, tumbuh di situ. Tapi tentu kalau bahasa Jawanya ada kulonuonnya, ada ugah-uguhnya. Kalau bahasa Melayunya nampak, datang nampak muka, balik nampak punggung. Artinya itu ada permisinya. Kalau bahasa kampung kami, excuse me please. Oh Pak Cik, boleh kami di sini? Ya, boleh kami ambil rumput nih? Ambillah. Itu hanya pada rumput, tak masuk buah mangganya. Tenang, anak-anak muda nih, dia bertanya, dia pula jawab, boleh mangga nih Pak Haji? Ambillah banyak-banyak. Ini tentang masalah hukum negara, hukum kita, dan mana yang milik kita bersama dan mana yang harta milik khusus orang. Itu tentang masalah rumput. Bagaimana hukum sholat sunat tasbih dilakukan secara berjamaah? Ini nampaknya tim sukses pilkada ini. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kalau sholat sunat yang tidak biasa dilaksanakan berjamaah, sholat sunat duha, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, tak biasa dibuat berjamaah. Beda dengan sholat sunat istisqa, minta hujan, sholat sunat kusuf, gerhana matahari, sholat sunat khusuf, gerhana bulan. Itu memang dibuat berjamaah. Sholat sunat terbagi dua, ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang tak berjamaah. Sholat sunat yang tak biasa dilaksanakan berjamaah dibuat berjamaah ahyanan, sekali-sekali, jaza, hukumnya boleh. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sudah saya muat dalam kitab 99 tanya jawab sholat. Boleh dilaksanakan secara berjamaah sekali-sekali, apalagi 5 tahun sekali boleh. Tapi kalau dibuat setiap hari tak boleh, karena dikhawatirkan nanti orang yang tak tahu menyangka bahwa itu memang dibuat mesti berjamaah. Jadi nanti kalau ada di masjid ini dibuat, datang orang membid'ahkan. Apa itu bid'ah? Sekali-sekali tak apa-apa, bodoh. Udah diajarkan ngaji tak juga mau, udah didengarkan ceramah dia tak mau. Nah, itulah cocoknya sama dia. Kami dari Tangerang, Banten, jauh.
Bagaimana jika yayasan tabung wakaf umat dikembangkan juga di Provinsi Banten? Nanti langsung koordinasi dengan Ustadz Al-Nob. Yang buka cabang yayasan itu tak apa-apa, asal jangan Ustadz Al-Nob nih buka cabang. Dia ketua yayasan. Pak Ustadz, nama saya Fulan bin Fulan. Saya tak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apalagi dia mahasiswa. Jadi saya sebutkan namanya, rupanya dosennya tak suka sama saya. Oh, kau geng somat ya, di C kan ya. Kan tak semua orang suka sama saya. Makanya hati-hati kalian berfoto sama saya. Kalian upload, rupanya direktur kalian suka, didonjokkannya kalian. Kan, berbunyi langsung. Kadang orang ini tak tahu. Ingin bertanya mengenai sejarah turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi. Saya pernah hadir di satu majelis, kata guru di majelis itu, meskipun Nabi Adam tak memakan buah kuldi, Allah tetap menurunkan dia ke bumi. Inilah masalah orang mengaji nih. Dia ngaji ke sana, nanyanya ke sini. Makanya saya kalau buka pengajian itu dari dulu, pengajian dari tahun 2009 sampai 2009, 10, 11, 12, 13, 4 tahun di Akramun Nas Undri. 4 tahun saya mengajar hadis itu. Habis itu pindah ke Al-Falah 2 tahun. Habis itu pindah ke An-Nur 2 tahun. Jadi kalau ada orang Riau ini tak kenal Ustadz Somad, itu diragukan keislamannya. Berarti dia tak ngaji. Dari dulu saya kalau pengajian di ujung pasti ada tanya jawab, karena semua yang mengganjal di kepala jamaah itu bisa ditanyakan. Inilah akibat Ustadz itu tak membuka tanya jawab. Akhirnya ke saya juga, Ustadz. Sebagai misi menjadi, karena ada di pangkal surah Al-Baqarah itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, aku ingin menjadikan manusia di bumi itu sebagai khalifah. Khalifah ini yang paling banyak di Riau ini di Rokan Hulu. Khalifah Suluk, tarekat Naqsabandiyah. Khalifah itu, misalnya saya Syekh Mursyid, saya ini Syekh Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya tak bisa datang, maka saya kirimlah pengganti saya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu payah nyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Khalifah itu artinya pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku mau menjadikan pengganti. Kalau pengganti kan ada yang digantikan. Kita ini pengganti, yang kita gantikan itu siapa? Yang kita gantikan itu makhluk sebelum kita. Sebelum menyebut nama kita, pasti nama dia duluan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita ini menggantikan jin. Makanya jin itu marah sama kita. Karena kita ini menggantikan dia gagal di dunia ini. Jadi kalau ada sampai sekarang ada manusia masih minta sama jin, kata jin, aku aja gagal, kata dia. Kau minta juga sama aku lagi. Terbalik nih, kata jin. Jadi kita ini sebagai pengganti. Ini bukan kampung kita, dunia ini bukan kampung kita. Kita aslinya di surga. Dikirim Allah sebentar ke dunia ini untuk memperbaiki. Setelah dunia ini baik, kita kemana? Balik lagi ke surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti kalau kalian anak-anak muda ini ditanya sama calon mertua, kau dari mana? Dari surga, Pak. Surga itu ada di Rokan Hulu. Surga namanya Surau Gadiang. Jadi pertanyaannya, seandainya dulu Nabi Adam tidak makan buah kuldi, kita tetap juga ke dunia nih. Iya, karena tujuan kita diciptakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, di bumi ini untuk jadi khalifah.
Jadi kenapa Nabi Adam makan buah kuldi? Digoda setan. Fa'azallahuma syaitan, di setan tersilap terlupa, makanya dia bertobat sama Allah. Doa paling tua itu doa taubat. Bapak ibu hafal semuanya. Rabbana zolamna anfusana. Ada yang berdoa ini kuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kau kenapa doa kuat-kuat? Biar masuk ke hatiku. Tapi ada yang satu ini berdoa dia tak bunyi. Mungkin bagi dia berdoa itu lebih masuk kalau diam. Mau berdoa kuat silakan. Anak-anak muda pakai lagu pula. Rabbana atina fid dunya. Oh, itu bukan zalamna ya. Nah, kalau tak selesai tanya lagi. Mertua saya tarekat Satariyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sholat Jum'ah, khutbah bahasa Arab seluruhnya. Kalau ada bahasa Indonesia, sholat Jumat tidak sah. Bagaimana hukum sebenarnya, Tuan Guru? Ada ulama namanya Syekh Abdullah Shattari. Syekh Abdullah Shattari dari India. Dia itulah muassis namanya tarekat Shattariyah. Dari Syekh Abdullah Shattari ini turun kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani di Madinah. Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi punya murid namanya Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili, Singkel, Aceh Singkel. Syekh Abdul Raub As-Singkili itu tarekatnya Shattariyah. Dia punya murid, nama muridnya Pono. Dirubahnya namanya menjadi Burhanuddin, pulang ke kampungnya Burhanuddin Ulakan, Pariaman. Itulah yang membawa tarekat Shattariyah ke Pariaman. Satu lagi murid dari Syekh Abdul Raub As-Singkili tadi, dia mufti Aceh Singkel. Dialah orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, judulnya Tarjuman Al-Mustafid. Kuburnya di Banda Aceh. Waktu datang tsunami menghancurkan semua, maka kuburnya itu nisannya pun tak tumbang, membelah air tuh gini. Tak kena makam Syekh Abdul Raub As-Singkili, wali Allah. Muridnya satu lagi namanya Syekh Abdul Muhi, pulang dari Aceh pergi ke Jawa Barat. Itulah dia Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Satu lagi muridnya datang dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Makassar. Orang Makassar nih, takut Belanda. Ditangkap Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka berdakwah juga dia. Khawatir orang Sri Lanka, dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, berdakwah juga. Diangkat sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Nelson Mandela. Presiden Soeharto datang ke Afrika Selatan, berkunjung, dibangunkannya lah masjid Kampung Melayu di Afrika Selatan, South Africa. Begitulah hebatnya tarekat Shattariyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat itu hanya bertasbih aja, tak mementingkan dunia, orang tarekat nilai yang paling hebat berdakwah. Siapa yang mengislamkan suku Sakai? Saya sampai ke Mesir, nampak sayalah buku warna biru, pengislaman suku Sakai oleh tarekat Naqsyabandiyah. Nama imamnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Muridnya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, salah satu muridnya namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan mengirimkan khalifahnya berdakwah masuk ke dalam suku Sakai. Batin-batin di dalam suku Sakai merasa tidak nyaman dengan kedatangan khalifah-khalifah ini, mengganggu stabilitas persakaian. Maka dipanggilnya lah khalifah. Khalifah, kalau memang kau hebat, coba kau sunat aku. Batin-batin ini kebal-kebal. Kalau memang hebat kau sunat aku.
Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam. Kata khalifah, kalau untuk menyunat kau tak perlu aku, cukup murid aku. Datang muridnya, kata muridnya bawa parang, kalau untuk menyunat kau tak perlu pakai yang tajam ni, cukup pakai atasnya. Putarnya sekali, putus. Riwayat itu ada dalam buku itu. Penulisnya Budaya Melayu Riau, budayawan dari UIR, dicetak di UIR Press. Mana mahasiswa UIR? Nah, mahasiswa sekarang tak ada mengaji, online semuanya. Yang menulis kisah itu namanya UU Hamidi, budayawan Riau, tentang pengislaman suku Sakai. Kalian sekarang datang ke Pekanbaru, orang udah ke masjid, kalian bid'ah kan, maulid bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini kafir. Tangkap nih ustadz yang bid'ah ini, campakkan ke suku Talang Mama Sakai, biar tahu dia berdakwah yang sebetulnya itu begitu. Marah ustadz? Enggak, karena belum sarapan nih memang ada. Itu yang dakwah tuh, bukan kota nih dia obok-obok. Jelas? Adapun tentang khutbah Jumat pakai bahasa Arab, kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Karena yang 2 rakaatnya pindah ke khutbah. 2 rakaat sholat Jumat tuh, 2 rakaat itu pindah ke khutbah. 2 rakaat dalam sholat itu boleh tak bahasa Indonesia? Boleh apa tak? Ya. Tak boleh bahasa Indonesia, batal bahasa Indonesia. Maka khutbah itu pun tak bisa pakai bahasa selain bahasa Arab, karena dia menggantikan 2 rakaat. Kalau yang digantikan itu tak boleh bahasa Indonesia, maka yang menggantikan pun tak boleh bahasa Indonesia. Tapi Ustaz Somad kemarin kami dengar Ustaz khutbah pakai bahasa Indonesia. Yang paling kental dari awal sampai akhir tak boleh bahasa Indonesia. Ini yang harga tinggi, ini NKRI harga mati. Kalau yang harga 75% dari awal itu dia bahasa Indonesia. Pas di ujung diulangnya balik rukun khutbah yang 5 itu. Sebelum barakallahu li wa lakum diulang balik yang 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Seolah-olah dia ingin mengatakan yang bahasa Indonesia itu tadi tak masuk, yang khutbah itu yang cuman yang diulangnya tadi. Yang terakhir, di rukun yang kedua itu dia tak ada bercampur bahasa Indonesia sama sekali. Saya dari sejak khutbah awal sampai sekarang di Pekanbaru, yang khutbah kedua itu tak ada bercampur bahasa Indonesia, murni 5 rukun. Pernah mendengar saya khutbah bahasa Indonesia di khutbah kedua? Tak pernah. Karena memang kami tak pernah memperhatikan Pak Ustaz. Tak pernah saya khutbah bahasa Indonesia di khutbah kedua. Karena di khutbah kedua itulah full. Nah, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Yang bertahan full khutbah tak boleh pakai bahasa Indonesia di mana? Rimbo Panjang. Rimbo Panjang tuh masjid-masjid pinggir jalan tuh, karena masih pakai itu dibawa dari inyak-inyak dari Pariaman, mereka tak boleh. Lalu kalau khutbah tak boleh pakai bahasa Indonesia, kapan umat ini mendapat ceramah? Sebelum khatib naik mimbar ada pengajian dulu. Orang cepat datang sholat Jumat, pengajian habis itu baru. Kalau mau sholat cepat di Rimbo Panjang, khutbahnya pendek. Kenapa? Rukun aja. Ustaz kok tahu? Saya selalu kalau saya tak sholat Jumat, saya tak jadi khotib di situ, tinggal dengar aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Dah duduk. Habis itu tegak lagi baca rukun, selesai. Anak-anak muda ini wajib semuanya hafal 5 rukun khutbah. Sebab nanti mana tahu khotib tak datang. Naik. Karena khotib tidak datang, maka kita sholat zuhur. Angkat tangan, saya bisa naik ke atas. Alhamdulillah
Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, kawan. Jadi salat Jumat. Sudah saya tanya, pendek kali khutbah kau. Kau tak bisa sama sekali. Aku pendek-pendek bisa. Saat laki-laki tak bisa khutbah. Ibu, kalau cari menantu, cari menantu yang bisa khutbah, walaupun pendek. Jelas? Berikanlah kami motivasi untuk anak muda yang malas-malas dalam bidang apapun, termasuk agama. Bagaimana cara solusi dari permasalahan tersebut? Saya kuliah di Mesir 4 tahun, tak pernah balik. Sudah saya ceritakan bolak-balik. Tak pernah minta duit. Pergi ke Maroko. Setelah pulang ke Pekanbaru ini, masuk ke hutan, naik sampan. Ini habis dari sini masuk hutan lagi nih. Masuk ke Bagan Benio. Membuat sekolah sama Ustaz Al-Nob. Videonya udah di-share di mana-mana. Kalian minta motivasi nih. Cocoknya diikat kalian ini. Anak-anak muda ini minta motivasi ini Ustaz Al-Nob, diikat, kita bawa ke Bagan Benio. Tinggalkan sana. Awak begitulah udahnya udah berpuluh tahun. Minta motivasi juga lagi. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Saya udah sampaikan ke beberapa dekan, ke rektor. Saya bilang KKN tuh usahlah lagi. KKN 2 bulan main-main poli. Buat-buat. Kalau memang betul serius, kirimkan anak-anak ini setahun ke suku Talang Mama sana. Kalau dia memang fokus fakultas pertanian, bertani dia di sana, bercocok tanam. Jangan bertani di atas kertas. Kalau memang dia fakultas peternakan, beternak dia di dalam sana. Memang betul-betul ternak. Ternak sapi sana paling bagus, rumput banyak. Nanti pas raya kurban, minta beli sama Ustaz Al-Nob. Yayasan Tabung Wakaf membeli sapi itu, baru nanti diserahkan ke sana untuk kurban. Daripada dari sini kita bawa sapi, betul Ustaz Al-Nob. Nah, jadi anak-anak pertanian pergi ke sana bertani. Yang bagian teknologi bagus. Di sana malam-malam jam 2 malam kita turun dari masjid untuk berwuduk ke dalam. Karena air tak naik. Kalian punya teknologi macam mana menaikkan airnya? Air terjun ada. Naikkan ke atas supaya bisa orang berwuduk. Jadi bagus kirim dia selama setahun sana. Kalau tak balik berarti jadi nikah sama orang sana. Kalau cerita motivasi ini tak usahlah cakap motivasi. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang tak semangat belajar, nanti kami bawa. Serahkan ke Ustaz Al-Nob biar kami bawa. Kami tinggalkan setahun di dalam. Jadi UNESCO nih, UNESCO PBB ini UN, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa. Naik pesawat dia, ditengoknya hijau di bawah, tengoknya hijau, difotonya. Lalu dibuatnya laporan, ini adalah hutan biosfer 700.000 hektar, hutan gambut terluas di dunia. Dia tak tahu di dalam yang difotonya itu ada 500 kakak manusia, bukan harimau, bukan orang hutan, manusia di dalam sana. Dari sini ke Duri, dari Duri ke Tasikserai, tinggalkan motor, naik sampan ke dalam sana. Rasanya Pak Ustadz macam naik sampan di tengah danau Dodol, kono hitam air itu, tengah-tengah. Baru menyeberang ke Sungai Singa dalam, tak ada sekolah, anak-anak cuman SD, cuman SD ada. Ini kan anak ini kalau tak sekolah, setahun yang lalu kami masuk, sekarang sudah ada 3 kelas, 3 rumah guru, ada 3 kelas, ada 3 rumah guru. Siapa yang mau jadi guru situ? Kami cari, siapa yang mau jadi guru? Berapa digaji? Digaji Ustaz Al-Nob sebulan 2 juta sebulan. Udah berjalan setahun. Anak-anak bisa sekolah, ngapal Quran. Kami mau anak ini 3. Pertama dia hafal Quran, ketiga bisa baca kitab, ketiga punya life skill.
Itulah yang bisa kita buat. Jadi anak bapak ibu yang tak semangat belajar, asyik main game online, tak usah diceramahi, tak usah kasih motivasi. Nanti kami bawa, kami tinggalkan setahun. Insya Allah balik dari sana semangat dulu. Takbir. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.